Coba lo tebak, apa hubungannya monyet merah di hutan Sumatera sama lumpur yang isinya kotoran paus di dasar samudra? Gak nyambung. Eits, tunggu dulu. Kita lagi ngomongin misteri kematian salah satu makhluk paling langka di dunia, orangutan tapanuli. Spesies yang baru ketahuan eksis beberapa tahun lalu ini, tiba-tiba aja beberapa ekor mati gak wajar. Dan lo gak bakal percaya siapa pelakunya. Tersangkanya bukan pemburu, bukan pula pembalakan liar. Setidaknya bukan secara langsung. Pelakunya adalah air bah, banjir gede yang datang dari langit. Tapi, kenapa cuma banjir doang bisa ngebunuh orang hutan yang udah hidup jutaan tahun di hutan? Jawabannya ada di dalam air itu sendiri. Air itu bawa sesuatu dari tempat yang paling gelap dan paling misterius di bumi. Lo harus tahu dulu, orangutan tapanuli ini adalah kuncian ekosistem. Populasi mereka tinggal sedikit banget, cuma di sekitaran ekosistem Batang Toru, Tapanuli Selatan. Begitu satu mati, alarm buat seluruh planet langsung bunyi. Nah, investigasi awal nunjukin pola yang aneh. Kematian ini terjadi setelah musim hujan yang super ekstrim, yang nyebabin banjir bandang yang nyapu hutan sampai ke atas-atas. Banjir itu bukan cuma air kotor biasa, guys. Dia itu kayak kurir yang bawa paket mematikan. Paketnya isinya apa? Racun. Tapi bukan racun pabrik. Ini racun alam yang asalnya dari laut. Lo denger gue baik-baik ya, dari laut. Sekarang kita pindah dulu ke warung kopi buat ngobrolin sains yang mind-blowing ini. Bayangin lo lagi nongkrong di warung kopi pinggir pantai. Laut itu ibarat kopi lo. Kopi itu biasanya bersih, seimbang. Tapi belakangan ini, warung kopi ini kedatangan banyak sampah. Sampah dari daratan, limbah pertanian, pupuk, sisa-sisa hutan yang dibabat. Semua itu lari lewat sungai, terus nyemplung ke laut. Pupuk itu, buat makhluk laut super kecil, itu sama kayak lo dikasih makanan gratis super banyak. Siapa makhluk kecil itu? Namanya alga, atau lebih serem lagi, Dinoflagellata yang beracun. Mereka itu ukurannya mikroskopis, tapi efeknya kayak Godzilla. Biasanya, alga ini ada dalam jumlah wajar. Tapi karena dapat nutrisi berlebihan dari darat, ditambah lagi suhu laut yang makin hangat karena perubahan iklim, mereka pesta besar-besaran. Mereka meledak populasinya, bikin air laut warnanya kadang berubah jadi merah atau coklat. Fenomena ini yang kita kenal sebagai red tide atau harmful algal bloom. Nah, masalahnya bukan cuma jumlahnya, tapi apa yang mereka hasilkan. Saat mereka meledak, alga ini ngeluarin racun super kuat, racun saraf. Beberapa jenis racun ini bahkan bisa bikin kerang atau ikan kecil lumpuh. Dan kalau dimakan manusia atau hewan besar, bisa fatal. Terus, apa hubungannya sama orangutan di puncak bukit? Ini bagian paling gila. Waktu alga-alga beracun ini mati, atau waktu mereka dimakan sama kerang atau plankton lain, racunnya nggak hilang, racunnya numpuk. Ini yang namanya bioakumulasi. Jadi, satu kerang kecil kena racun, dimakan ikan, ikannya dimakan ikan yang lebih gede, terus akhirnya racun itu terkonsentrasi jadi super mematikan di tubuh hewan yang lebih besar. Lalu datanglah banjir bandang. Banjir ini ibarat petugas kebersihan yang lagi emosi. Dia nyapu semua yang ada di pantai, di muara, dan di pinggiran sungai. Lumpur, sedimen yang udah bercampur sama alga mati dan kotoran-kotoran laut yang udah terkontaminasi racun, termasuk sisa-sisa bangkai ikan atau kerang yang udah teracuni, semua disapu balik, didorong jauh ke hulu, naik ke daratan. Inilah si monster racun itu, guys. Bukan monster berbentuk hiu bergigi tajam, tapi monster kimia mematikan yang dibawa oleh partikel lumpur. Saat banjir surut, lumpur dan endapan ini nempel di daun, di buah-buahan yang jadi makanan orangutan tapanuli. Orangutan itu kan pintar, mereka tahu mana buah yang enak, tapi mereka nggak tahu mana lumpur yang ada racun saraf. Begitu mereka makan daun atau buah yang terkontaminasi residu banjir itu, racun laut itu langsung masuk ke sistem saraf mereka. Terus, kenapa gue sebut kotoran paus dan laut dalam? Ini buat nunjukin seberapa parah masalahnya. Nutrisi yang bikin alga itu pesta pora gak cuma datang dari pupuk darat. Beberapa nutrisi penting banget buat alga, kayak silika atau fosfat, itu emang asalnya dari laut dalam. Dari dekomposisi material organik kayak bangkai hewan atau ya kotoran paus yang tenggelam ke dasar samudra.
Proses oseanografi yang kompleks, kayak upwelling atau pengadukan air laut karena badai, bikin nutrisi di dasar naik ke permukaan. Kesimpulannya, kematian orangutan tapanuli ini adalah sindrom global dalam skala lokal. Mereka itu kayak termometer. Mereka nunjukin ke kita kalau ekosistem kita udah kemana-mana rusaknya. Kita ngebabat hutan, nambah pupuk pertanian, ngerusak tata kelola air, nyumbang ke perubahan iklim yang semuanya nyebabin hujan lebih ekstrim dan laut lebih hangat. Semua itu bersatu jadi satu momen mematikan. Banjir bawa monster racun dari laut yang akhirnya ngebunuh penghuni hutan. Ini bukan dongeng horor. Ini sains yang terjadi karena ulah kita sendiri. Melindungi orangutan tapanuli bukan cuma soal jaga hutan mereka, tapi soal jaga kebersihan laut kita, jaga kualitas air sungai kita, dan yang paling penting, jaga kelakuan kita ke alam. Gimana menurut lo? Ngeri nggak sih bayangin makhluk laut bisa ngebunuh makhluk hutan lewat perantara banjir? Kalau lo punya teori lain, atau pernah dengar kasus serupa, coba deh komen di bawah. Jangan lupa kasih tahu teman-teman lo, biar mereka nggak ngerasa paling tahu sendiri. Klik tombol like dan subscribe buat cerita-cerita mind-blowing yang cuma ada di Tahu Gak Sih Lu. Sampai ketemu di episode berikutnya guys.